Di balik tragedi tenggelamnya KM Salsa, ada sejumlah kisah pilu dan heroik dari para penumpang yang bertahan berhari-hari di atas air. Mulai dari seorang kakek yang memberikan pelampung kepada sang cucu, sejumlah orang bertahan di atas gabus berhari-hari, hingga seorang suami yang melindungi istrinya dari serangan ikan hiu. Kisah pilu itu kami rangkum dalam laporan khas redaksi berikut ini. Pelampung ini untukmu, cucuku. Belakangan, dalam video yang viral di dunia maya ini, diketahui sosok lansia bernama Umar 80 tahun dan cucunya bernama Naura 13 tahun. Dalam unggahan beberapa akun media sosial disebut, video ini diambil sebelum KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu sore 15 Juli lalu dikirim kepada keluarga mereka. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang korban selamat bernama Munawir yang juga kerabat Umar membenarkan tragedi itu. Naas, keduanya baik Naura dan sang kakek belum ditemukan hingga kini. Kisah lain yang viral adalah sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di sebuah hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa 7 tahun berada di atas gabus sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, kami pun menemui Diksa di rumah sakit di RSUD KH Hayung pada Selasa 21 Juli. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam. Sama mama sama bapaknya. Iya. Tapi ya itulah kalau ajalnya. Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau gimana? Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat orang Pulbanbar. Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami oleh Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita, usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Itu yang 6 kulihat kapal sama ini yang ketujuh yang ambilkan. Bagaimana cara meminta pertolongan ke nelayan? Pakai cermin. Cermin itu kita kasih goyang-goyang cahaya. Goyang-goyang supaya kalau dapat sebagai penanda ya. Kisah heroik lainnya juga datang dari pasangan lansia Andi Samad 62 tahun dan istrinya Siti Amang 55 tahun, warga Dusun Parang, Pasimas Sunggu Timur, Kepulauan Selayar. Andi Samad bercerita saat bertahan di atas rakit gabus, sang istri sempat diserang ikan hiu berukuran 1,5 meter. Melihat sang istri berteriak kesakitan, Andi nekat menyelam dan mengusir ikan hiu yang menggigit kaki sang istri. Pas saya buka mata, pas saya lihat itu ikan hiu itu semacam betis, 2 ekor. Besar itu kan, tapi satu seperti ini barangkali panjangnya, tapi besarnya saya tidak tahu, tapi panjangnya mungkin barangkali. Itu alhamdulillah karena bukan itu yang menyentuh dia. Seandainya itu putus kakinya istri saya. Usai menjalankan perawatan pada Kamis 23 Juli, Andi Samad dan Siti Amang akhirnya diperbolehkan pulang ke kampung halaman. Meski kondisi Siti Amang berangsur membaik, ia mengaku kaki kirinya yang sempat digigit hiu masih belum dapat difungsikan dengan normal. Namun, keinginannya untuk segera kembali ke kampung halaman menjadi penyemangat terbesar baginya.
Hingga Kamis siang 23 Juli, 4 jenazah penumpang KM Salsa telah ditemukan, sementara 15 orang masih hilang. Sebelumnya, sebanyak 58 penumpang berhasil diselamatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.